Halo teman-teman, pecinta tanaman di mana saja berada. Jumpa kembali dengan saya Lalu Mustawil di channel Taulin Garden. Pada video kali ini saya membawa sebuah stup kosong ya, atau kotak kosong. Nah, ini saya siapkan pada kali ini karena kita akan melakukan pecah koloni atau split koloni. Ya, bagaimana langkah-langkah kita melakukan pemecahan koloni ini agar nanti kita mendapatkan koloni yang tambah banyak atau koloni yang kita miliki itu semakin berkembang. Oke, ayo kita saksikan dalam video berikut ini. Teman-teman, untuk melakukan pecah koloni ini, jadi koloni yang super ini akan saya pisahkan ya. Telurnya akan sebagian saya bawa ke sini. Namun sebelumnya kotak ini harus benar-benar kita sterilkan dulu ya. Yang pertama, ini kotak akan saya jemur, kemudian nanti saya bakar sedikit ya, dan kita akan olesi dengan propolis supaya nanti benar-benar bersih dari jamur, jadi bakteri yang akan mengganggu perkembangan koloni yang baru nanti. Oke, ayo kita jemur dulu kotaknya. Kita jemur kurang lebih selama 1 atau 2 jam ya, biar benar-benar tidak ada jamur yang akan tumbuh itu mati dengan panas matahari ini. Atau virus, bakteri juga bisa mati ya, karena kita tahu bahwa sinar matahari ini kan ada ultravioletnya, itu bisa membunuh bakteri secara alami, atau virus bahkan bisa mati dengan sinar ultraviolet itu. Kita diamkan dulu. Nah, ini teman-teman sudah kita jemur kurang lebih selama 2 jam ya. Nah, ini tapi masih ada seperti ini apa, karena ini kotak udah lama ya, ada seperti sarang laba-laba begitu ya, kemudian ada debu atau bekas serat kayunya gitu. Jadi supaya lebih aman lagi, ini akan saya bakar. Jadi apa cara membakarnya? Ayo kita lihat bersama. Jadi begini teman-teman, cara membakarnya untuk kita menghilangkan, siapa tahu ada telur laba-laba atau ada laba kecil gitu ya, nah, atau mungkin ada semut gitu, kita kan tidak tahu. Dengan panas matahari tadi kan cukup membantu kita untuk membunuh jamur atau apa. Tapi kalau kita mau lebih bagus lagi, ya kita bantu dengan api ini ya, supaya benar-benar steril kotak yang akan kita gunakan ini. Jadi bakarnya tidak sampai terbakar begitu ya. Cukup kita gini, gerak-gerakkan saja, nyalakan kompornya. Kita gerak-gerakkan saja ya. Nah, ini kalau seandainya ada makhluk hidup kecil yang ada di sini, dia langsung mati ya. Kita bakarnya seperti ini saja. Kita lihat di sini ya. Jadi kalau ada serat kayu ataupun yang bahan-bahan yang tidak diinginkan tuh kebakar dia. Oke, cukup. Sama tutupnya juga ya teman-teman. Tutupnya juga kita bakar dikit. Ya. Jadi tercium aroma jamur ataupun aroma lain yang terbakar itu ya. Karena lebah ini teman-teman, dia tidak suka jika ada jamur atau tempatnya lembab, itu dia tidak suka. Cukup ya. Nah, jadi membakarnya seperti itu saja, tidak sampai dia menyala. Nah, ini ada laba-laba itu ya, dia langsung keluar. Karena bahaya kalau seandainya sini ada laba-laba, kemudian kita pindah koloni, laba-labanya tambah besar.
dia bikin sarang nanti di dalam sini, udah koloni kita akan dimakan oleh dia karena terjerat di dalam sarang yang nanti dibuat oleh laba-laba itu. Oke, cukup ya. Mari. Ya, selanjutnya teman-teman, kita bersihkan ya. Karena ini stup sudah lama nganggur, jadi kita bersihkan sedikit dari debu gitu ya, atau kotoran lainnya. Kita sikat-sikat aja ya. Jadi teman-teman, kotak ini ya, itu aromanya harus netral, harus benar-benar aroma kayu ya. Jadi tidak boleh dalam membuat kotak ini menggunakan lem kayu gitu ya, atau misalnya dikasih cat gitu, atau pelitur, nggak boleh. Dia harus alami ya, karena lebah ini dia tidak suka ada aroma-aroma kimia di dalam sarangnya. Kalau seandainya teman-teman cat atau dikasih pelitur atau apa gitu ya, itu dijamin lebahnya pasti akan pergi. Harus benar-benar aroma dari kayu ini alami. Oke, sudah bersih ya. Jadi kotak ini sudah bersih, sudah steril. Nah, setelah kotak tadi kita siapkan teman-teman, kita sekarang cari koloni mana nih yang bisa kita pecah ya. Ya, ini teman-teman, kita sedang mencari telur calon ratu yang akan kita pisahkan ya. Ini koloninya lumayan banyak ya, lumayan super koloninya. Namun saya belum menemukan telur calon ratunya, belum terlihat ya. Ini madunya juga udah lumayan banyak ya. Coba kita lihat dulu di stup yang lainnya ya. Kita coba lihat yang ini teman-teman. Ini koloninya juga super ya, banyak sekali. Kita cari telur calon ratunya. Jadi teman-teman, pada video sebelumnya kita sudah melihat contoh telur calon ratu ya. Jadi ukurannya itu 3 kali dari ukuran telur yang normal ini. Dia jauh lebih besar. Nah, ini belum terlihat ya. Kita cari dulu yang lain. Coba yang ini ya. Kalau membuka ini teman-teman, kita bisa gunakan alat pengungkit yang keras ya, seperti ini contohnya, paku ya, seadanya. Ini juga belum begitu banyak ya telurnya, belum bisa kita pecah. Tapi madunya banyak juga. Ini karena musim panas teman-teman, jadi produksi madu itu lebih cepat. Ya, 2 kali lebih cepat dari musim hujan. Iya, nggak banyak ya. Ini hasil pecahan baru, belum besar koloninya tapi sudah
Ini dulu hasil pecahan kita teman-teman ya. Sudah jadi koloninya. Nah, koloninya sudah jadi, sudah lumayan besar. Nah, ini kita lihat telurnya juga sudah lumayan banyak, tapi belum berani saya pecah karena ini baru saja ada sekitar 2 bulanan ini umurnya saya pecah. Ini hasilnya sudah lumayan bagus koloni yang terbentuk ya. Ya, tidak apa-apa teman-teman, kita cari pelan-pelan ya. Coba kita lihat yang ini. Sedikit keras ya. Nah, udah kebuka. Kita lihat koloninya. Wah, madunya banyak. Koloninya juga super teman-teman. Belum ada ya. Ini sudah bisa kita panen ini. Dan yang tadi yang kita buka juga sudah bisa kita panen. Belum ada telur calon ratunya. Jadi jangan sampai tertukar teman-teman tempatnya ya, supaya lebah pekerjaan datang tidak bingung mencari posisi rumahnya. Oh, ini malah kosong. Ini belum berkembang teman-teman koloninya. Ini hasil pecahan juga. Jadi jika kita memecah koloni dan memang yang kita pecah itu tidak ada telur calon ratu, maka koloninya seperti ini teman-teman. Dia tidak berkembang karena tidak ada telur yang nanti akan menetas menjadi ratu. Jadi hanya lebah pekerja yang biasanya keluar masuk sini saja ya, tidak ada ratunya. Ada produksi madunya tapi sedikit, dan tidak ada telur karena tidak ada ratu yang bertelur gitu ya. Nah, jadi ini nanti kita akan perbaiki juga gitu ya. Nanti ini kita perbaiki. Coba yang ini, kita lihat koloninya seperti apa. Wow, ini koloninya lumayan bagus teman-teman ya. Jadi telurnya banyak. Nah, mudah-mudahan nanti kita mendapatkan telur calon ratu juga ya. Kita pecah. Sebelum kita pecah teman-teman, saya akan ambil sedikit propolisnya ya. Jadi propolis ini merupakan zat getah yang dimiliki oleh koloni ini. Ini fungsinya untuk melindungi sarang ya dari bakteri gitu ya. Kita minta propolisnya sedikit. Nah, propolis ini juga digunakan untuk menutupi celah-celah
yang ada pada sarang, sehingga menghalangi binatang lain untuk masuk ke dalam sarang ini. Sangat lengket teman-teman ya. Ini juga sangat bagus untuk antibakteri, antivirus ya. Kita sering melihat di pasaran itu dijual propolis yang sudah bentuk cair itu ya. Itu untuk pengobatan, untuk imunitas alami. Ya. Kita minta ya propolisnya. Ini biasanya didapatkan dari getah pohon ya, seperti pohon camplung gitu. Nah, jadi memang diambil dari getah pohon oleh lebah ini sendiri. Jadi ini nanti rencananya teman-teman, ini bisa kita belah dua ya, kita bisa pecah begitu. Oke. Saya tutup dulu sementara, dan sementara kita mengerjakan ini, saya kembalikan lagi ke tempatnya semula supaya lebah pekerja yang keluar masuk tidak bingung ya. Nanti kita ambil lagi. Selanjutnya teman-teman, propolis yang kita dapat ini ya dari koloni tadi, kita akan panaskan sampai dia mencair untuk kita oleskan ke kotak ini. Oke, ayo. Ini kita kembali ke dapur teman-teman. Kita akan memanaskan propolis ini. Api kecil saja. Oke, cukup. Nah, ini teman-teman, propolis yang tadi ya, yang tadi padat ini sudah cair. Selanjutnya kita akan oles-oleskan di sekitar sarang ini. Oke. Sekedar ada diolesi sehingga ada yang dicium oleh lebahnya nanti teman-teman. Jadi tandanya kalau ini memang sarangnya persis seperti sarangnya dia yang semula. Kita oles ya teman-teman, di ya sekedar ada aja, tapi merata di semua bagian stup ini. Dan kita juga jangan lupa di lubang masuknya juga kita berikan propolis ini ya. Nanti ini akan dicium oleh lebah pekerja yang pergi mencari nektar ya. Ini akan dicium bahwa ini adalah sarang saya, yang membedakannya dengan sarang yang lain. Kita taruhkan propolisnya di depan sarang. Oke, cukup sebagai penanda saja. Ini teman-teman, koloni yang akan kita pecah ya. Nah ini teman-teman ratunya. Nah ini, nah, dia ukurannya jauh lebih besar daripada lebah pekerja ya. Ini tidak boleh kita sentuh dengan tangan ya, nah, karena itu akan mati dia. Kalaupun tersentuh itu harus dengan alat ya, kita gunakan pisau, jangan sampai kesentuh oleh tangan kita intinya. Ya, itu ratunya udah kelihatan. Kita harus hati-hati, teman-teman. Jadi ini kita ambil setengah dari koloni ini, teman-teman. Telur ya, yang kita ambil. Kita letakkan
Ini ratunya, hati-hati ya. Cukup mungkin teman-teman ya. Jadi kita berikan bui pollen sedikit ya, sebagai cadangan makanannya. Kita berikan sedikit ya. Tuh. Ini madunya bisa kita ambil teman-teman. Kebetulan nih ada tamu yang datang. Ya, cukup ya. Ini saya tutup kembali. Kita kembalikan teman-teman. Dan teman-teman, karena ini adalah pecah koloni ya. Jadi koloni yang hasil pecahan itu kita tempatkan di tempatnya semula. Kita tutup ini sebagai tutup dengan plastik ini untuk memudahkan kita melakukan kontrol ya, untuk mengontrol perkembangan koloninya. Jadi kita gunakan plastik yang bening seperti ini. Oke, cukup. Ini koloni hasil pecahan kita. Ini lebah pekerja sudah ada, sini beberapa ya. Kemudian kita tutup dan kita letakkan di tempatnya semula, supaya nanti dia dirawat oleh dan dibesarkan oleh lebah pekerja yang sedang keluar. Ya. Ini lebah pekerja biar bisa kembali kemari. Sementara ini teman-teman, koloni aslinya kita letakkan terpisah dari koloni hasil pecahan tadi, supaya tidak salah masuk ya, supaya nanti dia benar-benar siap menjadi koloni yang baru, dibesarkan oleh pekerja yang sedang keluar. Sementara saya taruh di sini saja, teman-teman. Oke. Untuk sementara ya. Jadi ini nanti akan terus berkembang koloninya karena ada ratu sendiri di dalamnya. Ya. Tadi kita harapkan ada telur calon ratu di koloni yang baru yang nanti akan menetas menjadi ratu yang baru di tempat yang baru tadi. Nah ini teman-teman, kita lihat lebah pekerja sudah mulai masuk ya ke koloni yang baru. Ya.
Nah, ini kita biarkan. Nah, sudah mulai masuk ya lebah yang tadi keluar mencari nektar, yang nanti akan merawat koloni yang baru ini. Selanjutnya kita akan lihat perkembangannya besok seperti apa gitu ya. Oke teman-teman, demikian tadi berbagi tips dari saya tentang bagaimana kita melakukan split koloni atau pecah koloni supaya nanti koloni kita menjadi semakin berkembang. Demikian dari saya, semoga video ini bermanfaat dan silakan klik tombol like, share video ini untuk berbagi dengan teman-teman kita yang lain. Sampai ketemu dengan saya di video-video menarik berikutnya. Bye.